الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام lan dawuh alaihi salatu wassalam Rasulullah alaihi salatu wassalam idza mata nalikane mati sapa ibnu Adam idza mata nalikane mati sapa ibnu Adam anak Adam ing kota amangka putus apa amaluhu amale ibnu Adam illa min salasin angin saking telu perkara sedekatin jariyatin yaiku sedekah jariyatin kang wilih sedekah jariyah au ilmin utawa ilmu yuntafa'u kang den alat manfaat apa bi ilmu au waladin utawa anak sholihin kang soleh yada'u kang dungaaken sapa waladun soleh lahu marang wong tuwae. Marang ibnu Adam itu lahu marang ibnu Adam. Jadi ketika meninggal manusia maka putuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang milih, sedekah yang mengalir, termasuk kamu sedekah diberikan kepada musola, TPQ, masjid, pondok, pesantren. Ini walaupun kamu sudah meninggal, sedekahmu tetap berjalan. Baik sedekah harta atau ilmu yang kamu sampaikan sampai terus anak cucu sampai murid-murid terus, itu juga merupakan sedekah berupa ilmu. Pada hakikatnya sedekah jariyah ini termasuk amal kita yang masih hidup. Kalau sudah mati sudah nggak bisa beramal. Sedangkan sedekah jariyah ini termasuk amal kita yang masih hidup, terus kita mati tetap amal itu berjalan. Berarti apa? Amalnya orang yang hidup. Karena pada saat itu kita masih hidup. Sedekah itu tetap mengalir. Ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ini tetap mengalir. Termasuk kebaikan yang kita lakukan, seperti ngaji seperti ini. Ngaji ini terus ditiru oleh orang-orang lain, atau seandainya ini majelis taklim mudah-mudahan terus berjalan ya. Termasuk kita yang mengawali ini, insya Allah walaupun kita meninggal tetap kita dapat pahala insya Allah. Karena kita ini di samping kita mengaji, kita niati dakwah juga. Kita niati dakwah termasuk menghidupkan agama. Termasuk menghidupkan agama apa? Ya, menghadiri majelis taklim. Jadi semakin banyak niat kita, semakin banyak nilai pahala yang kita dapat. Ada istilah niatul mukmin afdalu min amali. Niatul wong mukmin ini lebih afdal, lebih utama daripada amalnya.
karena banyak niatan-niatan yang disebutkan. Jadi kadang orang perbuatannya satu, tapi nilai dari pahala itu beda-beda. Tergantung dari apa? Niate. Semakin banyak niate, saku niat ngaji, niat menjalankan perintah Gusti Allah, untuk menghilangkan kebodohan, niat dakwah, terus apa saja kan kamu. Itu juga merupakan ada nilai-nilainya sendiri niatan iman. Kalau sampai niatnya keliru, ya salah sudah. Kita niat ngaji, ya, supaya bisa mengalahkan orang-orang. Nah, gimana ceritanya? Ngaji supaya mengalahkan orang-orang di dalam berdebat. Nah, kan siji niatnya, mari angkat. Kalau apa? Awalatin soleh ya daulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Ini doa ini sampai, makanya kita baca kita berikan kepada yang meninggal itu sampai. Karena sini yang putus itu amalnya mayit, amali mayit itu yang putus. Adapun amalnya yang hidup, kita berikan kebaikan, kamu apa, sedekah jariyah, kamu hadiahkan kepada orang tua sampai tutup. Karena itu bukan amalnya si mati. Si mati sudah tidak beramal lagi sudah. Adapun yang tiga, ilmu manfaat, anak soleh, mendoakan kedua orang tua, terus apalagi sedekah jariyah, itu memang amalnya pada waktu masih hidup tetap berjalan. Kalau sudah meninggal sudah nggak bisa beramal sudah, tapi bisa dikirim oleh apa yang masih hidup. Itu biasanya tidak lepas dari kebaikannya sendiri, karena api ngene donya ambek koncoe, akhirnya setelah meninggal tetap dieling ambek koncoe. Seperti guru-guru ngaji, para kiai, kalau api nang wong sering memberi ilmu dan sebagainya, akhirnya setelah meninggal tetap dapat kiriman dari santri-santrinya dan sebagainya. Ini juga merupakan apa? Tidak lepas dari amalnya yang masih hidup. Makanya kalau sudah meninggal wis gak beramal lagi sudah, tapi bisa dikirim dengan orang yang masih hidup. Ini banyak mengenai hadis-hadis bahwa amalnya orang yang hidup itu bisa ditransfer, dihadiahkan kepada yang meninggal. Karena alam barzah ini ibaratnya seumpama lunga haji gitu masih di bandara. Bandara kan iso kirim, TTP iki. Kok bes haji gak iso TTP sampean nglakoni haji. Ya. Karena Waalaikumsalam. Kalau sudah sampai di sana, sudah di alam akhirat, sudah sendiri-sendiri sudah. Sendiri-sendiri. Hanya saja kalau di akhirat masih ada harapan syafaat orang-orang soleh. Ini perlu. Karena kita ini butuh mahabbah, rasa cinta kita ini kepada orang-orang soleh ini butuh. Karena nanti orang-orang soleh ini bisa memberi syafaat kepada kita, seperti orang-orang soleh, para kiai, para salafus soleh. Ini bisa nanti cari apa? Saudara-saudara santri-santri yang mau diajak masuk ke surga. Termasuk seandainya ada di rumahmu ada orang soleh, adikmu atau siapa, ini juga bisa memberi syafaat nanti terhadap apa? Saudara-saudaranya. Karena beruntung kalau seorang orang tua mempunyai anak soleh itu untung. Memang keberhasilannya orang tua itu mempunyai anak yang soleh. Karena sampai besok yang belum menikah, di samping menjalankan sunnah Rasul, sampai
niat supaya mempunyai anak yang soleh. Mempunyai anak yang soleh. Untuk mempunyai anak yang soleh tidak akan berhasil tanpa menikah. Sampai dua anak yang soleh, tetap doae juga setiap amale anak sing soleh kumang, walaupun tidak dikhususkan kepada orang tuanya, tetap dapat bagian orang tua. Karena apa? Karena waktu kecil yang mengarahkan untuk pendidikannya ke madrasah, ke pondok pesantren, ini orang tua, sehingga menjadi anak yang soleh. Sehingga karena soleh, ilmu-ilmunya itu dilakukan. Ilmu-ilmunya. Siapa yang pertama kali yang berjasa? Orang tua. Tanpa disejakno wong tua, orang tua juga mendapatkan bagian dari amal soleh dari anak-anaknya. Bukan hanya doa saja, juga termasuk amal soleh dari anak itu, orang tua pun akan mendapatkan pahala. Karena man dalla ala khairin kafa'ilihi, pertama kali yang menunjukkan jalan orang itu menjadi anak yang soleh tidak ada lain yaitu orang tua. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan dawuh Rasulullah salam, ajwadukum utawi luweh lomane sira kabeh ba'di sakwuse kepundhut ingsun. Orang yang paling dermawannya kalian semua setelah meninggal saya, meninggali Rasulullah, rajulun iku wong lanang alim kang weruh sapa rajul ilman ing ilmu, fanasara mongko nyebaraken sapa rajul hu ing ilmu, yub'asu mongko bakal den tangekaken sapa rajul yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ummatan wahidatan, hale dadi golongan wahidatan kang siji. Jadi orang yang paling dermawan setelah meninggalnya Rasulullah SAW, yaitu seorang laki-laki. Ini walaupun disebut rajul, perempuan juga dapat, ya. Rajul masuk perempuan. Kalau seseorang sudah mengetahui tentang ilman, ilmu saja, apalagi beberapa ilmu. Fanasarahu, kemudian disebarkan. Untuk menyebarkan ilmu gak harus jadi ustadz dulu, enggak. Jadi kamu setelah ngaji ini, kita ceritakan, aku mengaji, ceritane ngene. Kan gak ketara nang kanca. Aku mengaji, ceritane ngene. Kamu ceritakan. Kamu niati untuk dakwah, untuk menyampaikan ilmu sampean, tapi dengan cara cerita. Saya ngaji pakai gini. Akhirnya teman kamu, saudara kamu mendengarkan dari cerita, dari apa yang kamu ceritakan. Setelah itu dia lakukan oleh temanmu atau saudaramu. Ini juga termasuk menyebarkan ilmu. Gak harus jadi ustadz dulu, enggak. Ngaji langsung diamalkan, disebarkan. Ini juga. Ya. Gak harus ini dadi ustadz baru menyebarkan ilmu, enggak, sudah. Setelah dapat ilmu langsung kita sampaikan. Beliau ani walau ayah, walaupun satu ayat. Nih, Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-khalqu utawi makhluke Gusti Allah. Al-khalqu utawi makhluke Gusti Allah, kulluhum sekabane khalqu iku yusalluna padha ndongaaken sapa khalqu ala muallimin nasi ing atase pira-pira wong kang muru'i menungso, hatta khitanul ma'i hingga iwak kang ana ing banyu. Al khalqu makhluk, semua makhluk Gusti Allah. Apalagi malaikat. Yusalluna ala muallimin nas, mereka mendoakan
seperti malaikat ini memintakan ampun terhadap orang-orang yang menyebarkan ilmunya, mengajar hatta khitanul ma, sampai ikan pun mendoakan. Jadi iwai loh mendoakan. Masih delokane, ikan yang kamu makan ini mendoakan itu ya. Kan rohe sing sing diambil kan rohe jasadnya sing mati ya. Itu kan itu sing ana ngene laut-laut barang ini mendoakan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Juga termasuk membantu orang yang menyampaikan ilmu. Kamu hadir majelis ini masuk sudah. Jadi yang menyampaikan dan yang menerima ini juga termasuk dapat bagian. Wa qala alaihi salatu wa qala alaihi salam lan ngendika Rasulullah sallam al khalqu utawi makhluke Gusti Allah. Kulluhum sakabane khalqu iku iyalullah. Tanggungane Gusti Allah. Tanggungan termasuk keluarga Gusti Allah. Wa ahabbuhum utawi luwe demen-demen man ilallahi marang Gusti Allah taala iku anfa'uhum luweh manfaat al khalqu li iyalihi marang tanggungane wala yastati ulan ora kuwasa sapa akadun wong suci ayam fa'a yento aweh manfaat sapa akad khalqallah ing makhluke Gusti Allah bimisli da'watihim kelawan sepadane pengajake khalqi ila babillahi marang lawangi rahmate Gusti Allah bita'rifihim kelawan meruaken al-khalqi ma ing barang yajibu kang wajib apa malahu kadhe Allah minat tauhidi bayane nyuwiciaken Allah wa taati lan taat ya bakti marang Gusti Allah, bakti marang Allah wa tadkirihim lan ngilingakene makhluk bi ayati kelawan pira-pira ayati Allah wa alaihi lan pira-pira nikmati Allah wa tabsyirihim lan bebungah khalqi bi rahmati kelawan rahmati Allah wa tahdirihim lan medan-medani khalqi min suhtihi saking bendone Allah alwaqi kang tumiba bil muta'arridina kelawan pira-pira wong kang padha mapaaken awake minal kafirina bayane pira-pira wong kafir wal fasikina lan pira-pira wong fasik waqad hasani lan teman-teman hasa gegerei ni ing ingsun ala imtisali hadal amri ing ngatasi anut iki perintah al-azimi kang agung wa akada lan ngokohaken rogbati ing demen ingsun fi sa'yi ing dalam usaha ila tahsili hadal wa'di ing atase ngasilaken iki janji al-karimi kang mulya al-waqiina kang tumiba kabeh fil ayati ing dalam pira-pira ayat wal ahbari lan pira-pira hadis alladzi dzakartu kang nutur sapa ingsun ha ing allati wa ma lan barang fi maknaha kang tetep ing dalem maknane allati mimma bayane barang lam atur kang ora nutur sapa ingsun ing ma sapa sailun wong kang nyuwun anak kita ada sapa sailun wong kang nyuwun min ba'di sadatis
saking sebagane bendoro sadikum kang temen fil iradati ing dalem kekarepane salikun kang ngambah fi sabili sa'adati ing dalem kebejang iltamasa ya nyuwun utawa nuwun sapa sail minni saking ingsun an aku bayeng to nulis sapa ingsun lahu marang sail wasiatan ing wasiat yuntafa'u kang bisa dialak manfaat biha kelawan wasiat fa'ajabtu mongko nyembadani sapa ingsun ila zalika marang mengkono-mengkono nulis wasiat raghiban khalidemen fi ma ing dalem barang takot damakan wis dingin minal imtisali bayani anut marang pira-pira perintah wal fauzilan mekoleh kepejang bisawabi kelawan ganjaran wal fauzilan ya mekoleh bisawabi kelawan ganjaran wa fi ma'unatillahi ta'ala lan ing dalem pitulunge Allah taala wa ayyakuna lan yen to ana sapa Allah subhanahu wa suci Allah iku fi hajati ing dalam hajat ingsun ala wifqi ma ing atase nyocoki barang ahbaro kang nyeritakaken bihi kelawan ma sapa rasuluhu utusane Allah anhu saking Allah fi qaulihi ing dalem dawuhe Rasulullah alaihi salam man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi man sapane wong iku kana ana sapa man fi hajati akhihi iku tetep ing dalam hajate dulure man kana mongko ana sapa Allah Gusti Allah iku fi hajati tetep ing dalam nyocoki hajate man utawa nyukupi hajate man wallahu ta'ala Gusti Allah fi aunil abdi iku tetep ing dalam nulungi kaula makana selagine ana sapa abdu kaula iku fi auni akhihi ing dalam nulungi dulure abdi wa ana utawi ingsun iku astaghfiru ngapura sapa ingsun nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah wala aku lan orang ngucap sapa ingsun inna niyati sak temene niat ingsun fi wati hadir risalah ing dalam ngarang iki risalah maksuratun iku den ringkes ala hadil maqasidi ing atase ikilah pira-pira sejo al hasanati kang bangsa bagus bangsa al hasanati kang bagus ad-diniyati kang bangsa agama kaifa hale kaya apa wa ana hale utawi ingsun iku alamu weruh ma ing barang indi ing dalam sanding ingsun minas syahawati saking pira-pira kesenangan nafsu al khafiyati kang samar wal khududi lan pira-pira kepentingan an nafsiyati kang bangsa nafsu wal iradati lan kekarepan ad dunyawiyati kang bangsa dunya wa malan ora berseaken sapa ingsun nafsi ing awak ingsun inna nafsa setuhune nafsu la ammaratun yaktine akeh merentai bisui kelawan Allah illa angin rahimakan welas sapa Rabbi pangeran ingsun inna Rabbi setuhune pangeran ingsun iku ghafurun kang pengapura iku agung pengapurane rahimun tur banget welasi. Jadi ini menerangkan orang yang paling manfaat yaitu orang yang manfaati kepada orang lain, orang yang paling roman atau diterangkan itu orang yang manfaati kepada orang lain. Diusahakan kita hidup ini bermanfaat kepada orang lain apa saja, bukan hanya ilmu saja. Sekiranya kami hidup bisa dimanfaatkan orang lain mendapatkan kemanfaatan dari kita itu bagus itu.
termasuk amal kita. Seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengarang risalah ini juga dari permintaan dari santrinya, permintaan dari temannya untuk mengarang. Ini termasuk dawuh Gusti Allah, mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Jadi barang siapa nekani hajati wong, seperti ada teman kamu minta ngaji, kamu ajari ngaji, atau minta tolong apa saja, terus kamu bantu. Karena ini nekani hajati orang lain. Karena Allah fi hajati, maka Allah akan memenuhi hajatmu, hajat wong sing lanang. Fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Jadi pertolongannya Gusti Allah fi auni akhi, di mana abdu hamba itu menolong bersama. Sampai menolong orang lain itu pada hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Kita memberi orang lain pada hakikatnya juga memberi kita sendiri. Karena kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain akan kembali kepada dirimu sendiri. Makanya aku tak api kok si elek gak ngurus. Sing penting kamu sudah berbuat baik. Kamu dapat pahala. Dibales elek, ya kono sing rugi bukan kita. Nek sampai undat-undat, kok tak api kok si elek. Takutnya nanti kebaikan kita ini bisa habis karena undat-undat. Itu jangan wis. Sing penting aku baik nang orang ini juga kembali kemanfaatannya kepada diri kita sendiri. Karena Allah akan mencatat amal baik kita. Ya. Masalah kono bales air susu dibales dengan air tuba, air peceren, gak masalah. Ya. Yang penting kita berhasil untuk berbuat baik. Apalagi meneruskan perjuangannya Rasulullah. Ini pasti banyak hujatan, cacian. Setidaknya paling ringan sok alim, ya, sok pinter, sok api, itu pasti. Kanjeng Nabi bukan itu saja, Kanjeng Nabi dikatain gila, gendeng. Sampai sih gak tahu gendeng itu gak tahu. Berarti sampai nek dakwah diilokno wong bagus. Nek sampai dakwah oleh pujian tok diturut ya. Dakwah sing temarang amal ma'ruf, apalagi amal ma'ruf nahi mungkar pasti wis. Kalau seperti Rasulullah sebelum di atas menjadi nabi, mereka al-amin, orang yang soleh. Karena masih belum amal ma'ruf nahi. Kabeh seneng wis. Karena ono barang supaya aman dititipno Kanjeng Nabi. Karena al-amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi setelah Rasul diangkat menjadi Rasul, bukan hanya orang yang soleh, tapi muslih, orang yang memperbaiki, termasuk memperbaiki amal ma'ruf nahi mungkar. Itu muncul Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu yang lain. Sekarang juga banyak Abu, ya. Tapi dulu Abu Lahab, wakil Abu Koso, Abu Sofyan. Ini pasti wes kita harus menghadapi. Sampai dakwah jangan berharap untuk mendapatkan pujian, jangan, malah gak dapat apa-apa. Seorang dakwah itu akan mendapatkan rintangan-rintangan. Karena untuk mewarisi Rasulullah, seperti para ulama itu bukan hanya marisi enak itu, gak enaknya juga mereka mewarisi. Sampai dakwah pasti wes ono sing ilokno macem-macem. Sampai mendirikan majelis DPQ Madin atau terjun di masyarakat, gak kabeh muji. Wake. Saya dulu awal-awal macem-macem, ono sing ngilokno munafik, ono sing gara-gara ono ustaz anyar dan macem-macem. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka masih belum tahu, biarkan. Ya.
Terus akhirnya tahu terus anake ya dadi pinter gara-gara ngaji al-hikmah anu wis meneng dhewe wis. Ya, meneng dhewe. Seperti Rasulullah. Awalnya banyak malah yang memusuhi Rasulullah itu bukan orang lain dari keluarganya sendiri. Abu Lahab, Abu Jahal kan sih paman-pamannya dhewe ya. Malah yang ikut ya para sahabat orang lain pendukungnya Rasulullah ini dari keluarganya sendiri banyak yang memusuhi. Tapi kesabaran dari Rasulullah akhirnya mereka berhasil. Bahkan santri-santrinya Rasulullah yang disebut para sahabat itu mendapatkan pujian langsung oleh Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan ada saat seandainya kita ragu terhadap kesahaban Abu Bakar, ini dihukumi murtad. Karena sahabat Abu Bakar ini sudah masuk di dalam Al-Quran, hanya saja nggak disebut namanya. Ya, pada waktu di gua bersama Rasulullah kan ada itu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah bahwa Allah itu bersama kita. Siapa itu? Sahabat Abu Bakar. Kalau ada orang ngaku Islam ragu terhadap kesahabatannya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, hukumnya murtad. Ono kitab di sulam atau kitab apa pernah saya baca. Enggak wani aku moro-moro murtad wong enggak. Karena ada kitabnya. Ragu tok. Bener ta? Abu Bakar sahabat murtad. Karena sudah ada di dalam Al-Quran. Apalagi mencaci murtad kuadrat itu sampai mencaci barang itu ya. Jadi murtadnya kalau kafir double itu. Jadi Abi Abdullah ini permintaannya santrinya atau sahabatnya untuk mengarang kitab ini. Ini masih mukadimah semua. Karena saya terangkan secara singkat-singkat. Tapi di sini juga penuh dengan ilmu mukadimah ini. Wan nafsu aduun wal adu la yu'manu babiya ada. Wan nafsu utawi nafsu iku aduun satru musuh. Justru nafsu ini musuh yang terbesar. Dan pernah Rasulullah setelah perang perang apa itu? Badar. Rojak namin jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil. Padahal perang kecil itu, perang Badar itu ya. Ila jihadil akbar, menuju jihad yang besar. Apa? Jihadun nafsi, merangi nafsu. Berarti kita selama ini tidak lepas daripada jihad. Untuk kata-kata jihad dianggap radikal. Padahal jihadun nafsi ini termasuk jihad yang besar. Sampai ngaji ini tidak lepas dari jihadun nafsi. Kan mari subuh enak-enak itu ya. Kamu merangi nafsu ini sampean. Aku nuruti turu gak oleh ilmu sampean perangi. Akhirnya ngaji oleh ilmu. Ini termasuk melebihi perang sampean. Perang Badar masih ngaji. Pahala yang tolabul ilmi termasuk jihad. Bahkan melebihi jihad yang membawa senjata. Senjata sampean cukup kitab, ambil ini senjata sampean. Jihad termasuk jihad. Wan nafsu aduun, dalam hatimu ada musuh besar yaitu nafsu. Wal adu utawi satru itu musuh. Kan ono jajan satru iku dudu iku ya. Wal adu utawi satru atau musuh iku manu ora den rasa aman. Balik dia utawi nafsu ada al-a'da iku luweh
nyatrune piro-piro satru. Jadi kita nggak akan merasa aman karena ada musuh dalam diri kita, musuh terbesar. Lek setan ngono kecil itu, yang besar itu nafsu kita. Lek setan kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim melayu keberit-keberit iso-iso kepentut-kepentut. Kepentut sampai wedi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maneh sing baca iku mang penuh apa karomah, penuh langsung melayu. Tapi lek nafsu kita, lek Sayyidina Umar gak usah maca ngono, setan melayu wis. Lek Sayyidina Umar lewat pinggir kono setan gak wani. Padha singunen kaya apa ngono iku. Kalau ahli zikir, sampean ahli zikir, lewat ana ngene tempat ngene ndi. Ngene surem-surem iku. Asline sing gemriwing awak iku duduk sampean duduk ahli zikir. Siapa? Mereka orang yang dedemit-dedemit. Wedi ono sapa iki? Ternyata orang ahli zikir. Tapi mereka juga sama dengan kita. Ono wedine, ya. Sama dengan kita. Makanya orang yang beriman kepada Allah gak usah takut wis. Sampai takut nang Gusti Allah, justru mereka yang takut dengan kita. Jadi musuh nafsu adalah musuh. Wal adu la yu'manu. Jadi musuh la yu'manu. Jadi kita enggak bisa aman. Bal hiya ada. Nafsu itu justru lebih musuh-musuhnya satu para musuh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang Rasulullah dawuh mas apa Rasulullah sallallahu ada aduika utawi luwih nyatrune satru sira. Orang yang paling memusuhi kamu iku nafsuka nafsumu. Jadi orang yang paling memusuhi kamu bukan orang lain, ada di diri kamu sendiri, yaitu nafsu. Allati baina jambaika, alati kang tetep ing dalem antarane lambung sira. Yang di antara dua lambung sira, walillahi lan iku tetep kedue Allah darul qail utawi kebangkitane wong kang dawuh haitsu yaqulu sekirane dawuh sapa qail ta'rifu nafsaka la ta'man wa ilaha fan nafsu ahbasu min sab'ina syaitanan ta'rifu warusira nafsaka ing nafsu sira. Ta'rifu warwa sira nafsaka ing nafsu sira la takman. Ojo nganggep aman sira min gawa ilaha saking pira-pira lonjake nafsu. Taulah nafsumu jangan kau merasa aman. Bahkan semakin dekat kepada Allah, seperti orang-orang saleh ini semakin takut. Maka mereka rata-rata orang saleh itu takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Rata-rata wong saleh wis setiap hari, setiap nafasnya itu penuh zikir kepada Allah. Mereka justru semua menangis. Menangis diantaranya takut nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Fan nafsu mongko utawi nafsu iku ahbasu luweh ala min sab'ina syaiton ketimbang saking 70 setan. Jadi nafsu itu lebih jelek daripada 70 setan. 70 setan. Makanya setan ini kecil ya. Setan kecil. Yang besar itu ya musuh kita. Allahumma bi Allah ini setune kula iku audu nyuwun pangreksa sapa kula bika kelawan panjenengan
an usrika ing yen to nyekutuaken kula bika kelawan panjenengan wa ana hale utawi kula iku alamu weruh sapa kula wastaghfiru lan nyuwun penyepura sapa ingsun ka ing panjenengan utawa kula ing panjenengan lima marang perkara la a'lamu kang ora weruh kang boten weruh boten semerap kula waqat sadartu lan teman-teman miwiti sapa ingsun fusulah hadir risalah ing pira-pira fasale ikilah risalah kitab risalah imang ya kitab risalah muawana ini biqauli kelawan dawuh ingsun fi awwali kulli faslin ing dalem kawitane saben-saben fasal minha saking fusul minha kang tetep saking fusul wa alaika lafat wa alaika bi kata kelawan kata. Jadi setiap fasal nanti kan dikawit dengan alaika. Wa alaika. Ya, wa alaika. Jadi di situ ada wa alaika berarti fasal. Fasal-fasal. Ini masih mukadimah ya. Ini bagus ini. Risalah Mu'awan termasuk rambu-rambu. Kita berjalan di jalan kan ada rambu-rambu supaya sampai aman. Ini juga rambu-rambu menuju akhirat. Lagi rambu sampai pagi-pagi benar itu bagus diisi dengan kebaikan. Hati ini pikirannya diisi dengan kebaikan ini masya Allah luar biasa. Umpama sampai mari ngono sekolah wis bersih di persen. Qasidan khalinejo sapa ins. Qasidan khalinejo bidzalika kelawan mengkono-mengkono kauli mukhatabata nafsi ing ngomongi awak ingsun. Dengan tujuan ya apa? Ya nasihat awake dhewe. Seperti kita menyuruh orang. Yang pertama kali yang kamu suruh adalah diri kita sendiri. Sampai diwoco, aku ngongkon ini pertama kali tujukan diri saya sendiri. Seperti saya membacakan ini yang seumpama pertama kali diri saya sendiri. Ini poro-poro mengajar itu justru lebih banyak mendapatkan serangan dari apa yang dibaca itu. Untungnya Gusti Allah satarul uyub dan sing nutupi aib. Seumpama Gusti Allah itu enggak nutupi aib hambae, mungkin sampai enggak kira gelem ngaji nang aku. Enggak kira gelem sampean. Kono aib-aib saya ditutupi ambek Gusti Allah. Sing diketokno sing apik-apik moro, ya. Nang mati, kan iku. Akhirnya sampean gelem ngaji sampai tutup gini. Seumpama Gusti Allah dibuka aib-aib saya. Karena hamba tutup nabi, tutup rasul pasti ada kesalahan. Dituturno ambek Gusti Allah. Kira-kira sampean ngaji gak kira apa strategi ae. Kelakuane ketika etokno ambek Gusti Allah. Wis males aku. Akhir sampean gak ngaji, golek wong sing bersih kaya nabi, kaya rasul, sulit ya, gak ada. Tutupi ambek Gusti Allah. Karena Gusti Allah nutupi yang baik. Apalagi kita harus jangan sampai ngubar-ngubar kesalahan orang. Tapi untuk kesesatannya orang nggak apa-apa. Kan banyak ada ulama, ada kiai yang sesat, melakukan bid'ah bertentangan dengan syariat. Terus kita ceritakan kepada masyarakat, jangan ikuti kiai si fulan, sebutkan orangnya nggak apa-apa. Karena akidahnya menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita sampaikan, sebutkan orangnya nggak apa-apa. Tapi lah sampai medsos sampai sebutkan itu sesat. Ngandang sampean. Ya, ngandang supaya aman wis gak usah disebutno wong e. Supaya nyebutno gak apa, tapi resikonya gede. Apa? Wah ini ujar kebencian dan sebagainya. Akhirnya ada pasal ngandang sampean. Ya. Di sini aja. Mudah-mudahan manfaat ya Rabbana tarafna bi